Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Novalatala dengan NIM 190 60 121, jurusan Ilmu Ekonomi. Oh, baiklah, di sini saya akan eh, menjelaskan atau menunjukkan cara menggunakan software Evius 12. Yaitu yang pertama, eh, olah data menggunakan Evius. Eh, Evius adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri. Program ini tersedia dalam versi Windows dan macOS. Evius yang saya pakai saat ini adalah Evius 12. Eh, Evius dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk time series, cross section maupun data panel. Apa itu time series, cross action, dan data panel? Yaitu yang pertama adalah time series. Time series adalah suatu objek yang terdiri atas beberapa periode. Contohnya adalah harga saham sebuah perusahaan yang diamati selama 1 bulan. Contoh lainnya adalah data penjualan untuk 3 bulan kerja. Dengan demikian, data yang bersifat time series harus dijaga urutannya. Yang selanjutnya, cross section. Cross section adalah data beberapa objek pada waktu tertentu atau saat tertentu. Sebagai contoh adalah harga saham pada tanggal tertentu untuk semua perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan pada saat itu. Dalam kasus ini, urutan tiap-tiap perusahaan yang sahamnya dijual tidak untuk dipermasalahkan. Selanjutnya, data panel. Data panel adalah data bersifat time series dan cross section. Artinya, data terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Data panel bersifat lebih kompleks karena menggabungkan time series dan cross section. Karena Evius mampu mengakomodir ketiga kebutuhan di atas, analisis yang dilakukan oleh program Evius tidak hanya berupa masalah statistik biasa, namun Evius juga mampu menyelesaikan untuk kasus-kasus ekonometrik yang cukup kompleks. Keunggulan Evius sendiri adalah kemampuannya untuk menyelesaikan kasus time series, meskipun tetap dapat mengolah data cross section dan data panel. Evius dapat dikatakan sebagai program yang cukup susah di awal ketika pertama kali belajar atau mengenal Evius. Baiklah, sekian dari penjelasan panjang pendeknya. Kita lanjutkan ke pengolahan data menggunakan Evius. Eh, Selanjutnya adalah tahapan tahapan pengolahan data. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data atau tabulasi datanya terlebih dahulu. Di sini kita telah memiliki datanya yang ini, yang berupa 3 variabel. Yang satu variabel Y dan 2 variabel X. Ba- Baiklah, langsung saja kita akan memulai pengolahan data kita. Eh, Pengolahan data menggunakan asumsi klasik. Yang pertama, eh, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama klik file, terus new, kemudian Word file. Di sini telah muncul Word file create-nya.
Di sini data yang kita gunakan adalah data tahunan. Jadi kita menggunakan date regular eh, frekuensi. Eh, di data spesifikasinya frekuensinya annual. Yang yang di start date-nya kita buat dari tahun 2000 dan di end date-nya kita buat di tahun 2015. Karena tahun terakhirnya adalah tahun 2015. Lalu di oke kan. Ya, terus akan muncul eh, Word file untitled seperti ini. Oh, selanjutnya, maaf sebelumnya. Oh, selanjutnya kita klik quick, kita pilih empty group atau edit seriesnya. Maka akan keluar tabel seperti ini yang berbentuk tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Di sini kita harus memindahkan data yang ada di Excel ke dalam data ini. Kita copy Excelnya dulu dari sini. Ini data yang saya dapatkan. Kita pindahkan ke tabel Eviews ini. Oh, maaf, salah. Kita ulangi lagi. Ribu sampai di endednya 2015. Oke, kita pilih quick, pilih quick, kita pilih empty group dan edit series. Oh, di sini kita pindahkan data dari Excel tadi. Baiklah, kita paste. Oh, baiklah, akan muncul dengan seperti ini. Name-nya di sini kita buat oh kita buat namanya di sini oh, data statistik temuan 14. Terus oke. Kalau sudah,
Kalau sudah kita klik eh, klik lagi, kita klik quick, kita pilih estimate equation. Di bagian equation estimation kita tulis, eh, kita masukkan datanya. INV HS dan angka. Maka akan keluar datanya seperti ini. Ini adalah data sebelum asumsi klasiknya. Sebelum asumsi klasik. Oke. Selanjutnya, eh, baiklah, di sini kita akan melanjutkannya. Yaitu sekarang kita klik view, lalu klik residual diagnostik, terus kita klik histogram normality test. Lalu akan keluar, ini adalah hasil uji normalitasnya dari data tadi. Di sini di sini nilai dari probabilitasnya adalah 0,01645, di mana di, di mana nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, di mana nilai ini tidak terdistribusi normal. Baiklah, selanjutnya ini kita simpan dulu. Di sini kita buat uji normalitas.
Baiklah, selanjutnya adalah untuk uji formalitasnya. Baiklah, selanjutnya kita klik. Oh, salah klik. Kita klik view, kita klik koefisien diagnostik, kita klik variance variance inflation factor. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Eh, untuk untuk centered VIF-nya di sini yaitu 1938679, di mana kedua variabel ini lebih kecil dari 5. Artinya tidak mengalami terhadap dua variabel bebas. Untuk data ini kita freeze terlebih dahulu. Kita buat uji, kita buat namanya uji multi koline kolineritas. Oke. Baiklah, selanjutnya langkah selanjutnya untuk mengujinya lagi yaitu kita klik view, kita klik residual diagnostik, kita klik heteroskedasticity test. Ini untuk mengecek menguji heteroskedasticity test. Oh, selanjutnya kita klik laser, kemudian klik OK. Maka maka akan keluar hasil dari homoskedastisitas ini. Baiklah, bisa dilihat di sini probabilitas F-nya adalah 0,1711. Baiklah, kita freeze terlebih dahulu. Kita buat uji heteros uji heteroskedastisitas. Oke. Oh, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data auto korelasinya. Oh, yang selanjutnya kita klik view lagi. Kemudian
Kemudian kita klik residual diagnostiknya, terus klik serial correlation LM test. Selanjutnya oke kan saja. Di sini probabilitas F-nya yaitu 0,9881, di mana probabilitas F ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadinya autokorelasi di data ini. Kita ubah name-nya uji untuk korela. Oh, dari keempat uji korelasi tadi, ternyata model yang diestimasi tidak sama. Oleh karena itu, diperlukan penyambungan terhadap model regresi linear yang akan digunakan selanjutnya. Guna memenuhi asumsi adanya normalitas, salah satu yang dapat digunakan adalah menggunakan transformasi model dari model linear menjadi logaritma, logaritma linear. Oh, baiklah, selanjutnya kita akan mengubah dari linear tadi ke logaritma. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita klik estimate. Oh, di sini rumusnya akan kita ubah menjadi logaritma. Kita tambahkan logaritma di rumus yang telah ada atau rumus yang telah ditulis sebelumnya. Log, oh, kita buat juga logaritmanya di sini. Dan selanjutnya di metodenya kita dan ls ini square. Lalu kita okekan saja. Maka selanjutnya kita klik view, kemudian residual diagnostik, kita klik histogramnya.
Di sini yaitu probability dari histogramnya yaitu 0,784737. Oh, di mana probabilitas ini lebih besar dari 0,05. Berarti probabilitas atau nilai normalitasnya sudah terpenuhi dan sudah berdistribusi dengan normal. Kita freeze terlebih dahulu. Kita ganti menjadi log normalitas. Selanjutnya kita klik view, kita klik confident diagnostic, kita klik variance impression rector. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini centered FEIF-nya adalah 3,119664. Di sini centered FIF-nya lebih kecil dari 10, berarti tidak mengalami multikolonialitas. Kita freeze terlebih dahulu. Kita edit. Log multikolonialitas. Selanjutnya kita klik view, kita klik residual diagnosis, dan kita klik heteroskedasticity test. Kita klik laser, kita klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini probabilitas F-nya adalah 0,1716. Di sini probabilitas F-nya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terheteros. Kita freeze dulu. Ganti nama, kita buat log heteros kedastisitas. Selanjutnya adalah uji logaritma autokorelasi. Kita klik view, kita klik residual diagnostic, dan selanjutnya klik serial correlation LM test. Oke saja. Di sini probabilitas F-nya yaitu 0,1653, di mana probabilitas F-nya lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi autokorelasi. Kita freeze terlebih dahulu, kita ubah namanya jadi log autokorelasi. Oke.
Dari model regresi yang sudah ditampilkan tadi, oh, data sebelumnya menggunakan tanpa logaritma di depan variabelnya. Biasa juga dengan biasa juga disebut dengan model linear. Sedangkan baiklah, di sini kita bisa melihat hasil dari apa yang sudah kita buat tadi, yaitu R-nya 0,302358. Baiklah, cukup sekian hasil video saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Baru belajar, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.